Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syukri, Prodi Ekonomi Syariah, NIM 2340-2071. Dosen pengampu, Ibu Idi Aini ME, Matkul Makroekonomi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Fungsi Konsumsi dalam Ekonomi Makro Konvensional dan Ekonomi Makro Islam serta Kurva Fungsi Konsumsi. Materi pertama, 1. Fungsi konsumsi dalam ekonomi makro konvensional. Dalam ekonomi makro konvensional, fungsi konsumsi biasanya dijelaskan oleh fungsi Keynesland yang berbentuk C sama dengan A tambah B, di mana C sama dengan konsumsi, A sama dengan konsumsi otonom, B sama dengan marginal propensity to consume atau MPC, dan Y sama dengan pendapatan disposable. Jadi, di dalam teori ini menyatakan bahwa konsumsi meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan, tetapi tidak sebesar peningkatan pendapatan itu sendiri. Jadi, fungsi konsumsi dalam ekonomi makro Islam, dalam perspektif Islam adalah konsumsi tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan saja, tetapi juga dikaitkan dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Prinsip dasar konsumsi dalam Islam terbagi 3, di antara lain: 1. Konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan berlebihan atau tidak israf. 2. Harta adalah titipan Allah, sehingga konsumsi harus disertai tanggung jawab sosial. 3. Konsumsi yang halal dan thayyib. Yang selanjutnya, fungsi konsumsi dalam ekonomi Islam bisa dituliskan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti zakat, infak, dan larangan riba yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dalam ekonomi Islam bisa dituliskan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti zakat, infak, dan larangan riba yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi dan tabungan. Pendapatan tidak sepenuhnya digunakan untuk konsumsi pribadi, melainkan juga untuk kepentingan sosial. Jadi, dalam ekonomi Islam, kurva konsumsi bisa menunjukkan kecenderungan konsumsi yang lebih moderat pada tingkat pendapatan tinggi, karena nilai-nilai spiritual mengarahkan individu untuk lebih menabung, berzakat, atau berinfak daripada mengonsumsinya secara berlebihan. Jadi kesimpulan pada presentasi saya ini adalah, dalam ekonomi Islam, kurva konsumsi bisa menunjukkan kecenderungan konsumsi yang lebih moderat pada tingkat pendapatan tinggi, karena nilai-nilai spiritual mengarahkan individu untuk lebih menabung, berzakat, atau berinfak atau daripada mengkonsumsi secara berlebihan. Baiklah, sekian dari presentasi saya ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.